Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 kelas RB ingin melanjutkan proyek tugas struktur beton kami, yang mana pada tahap ini akan berlanjut kepada perhitungan balok. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salma Fauziatul Fajra dengan NIM 088 dari kelas RB, dan partner saya yaitu Ria Angelis Lain dengan NIM 075. Maka tanpa berlama lagi langsung saja kita masuk pada materinya. Di sini yang pertama ada penulangan lentur. Penulangan lentur adalah proses penggunaan material, biasanya baja, untuk memperkuat elemen struktural yang akan mengalami beban lentur seperti balok atau plat. Dalam teknik sipil dan arsitektur, penulangan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kekuatan dan kekakuan struktur, sehingga dapat menahan gaya-gaya yang bekerja seperti beban mati, beban hidup, dan beban dinamis lainnya. Material penulangan ditempatkan pada area di mana terjadi momen lentur terbesar, sehingga membantu mendistribusikan beban dan mencegah terjadinya keruntuhan atau retak pada bangunan. Pemilihan ukuran, jumlah, dan lokasi penulangan sangat penting untuk memastikan struktur berfungsi dengan baik dan aman. Sementara itu, tulangan lentur balok dibagi menjadi dua, yaitu tulangan atas dan tulangan bawah. Besarnya tulangan atas dan tulangan bawah dihitung secara terpisah berdasarkan momen positif maksimum dan momen negatif maksimum pada suatu jenis balok untuk setiap lantainya. Terdapat 3 jenis balok untuk setiap lantai, yaitu balok anak, balok induk arah X, dan balok induk arah Y. Penulangan lentur ada beberapa bagian. Yang pertama itu lentur positif. Pada penulangan lentur positif didapatkan Mmax-nya 88,9016 kN meter, sehingga tulangan tarik berada pada bagian bawah balok. Diketahui penampang dan data material elemen balok yang telah didapatkan pada perhitungan sebelumnya, yaitu sebagai berikut. FC aksennya di sini kami menggunakan 20 MPa, yang mana ini tertera pada soal. Lalu FY-nya kami menggunakan 420, yang mana ini juga tertera pada soal. Dan L-nya 5000 mm, yang mana ini terdapat pada standar yang sudah ada. Begitu juga dengan B, yaitu 450 mm, H 450 mm, D sengkangnya 10 mm, D tariknya 22 mm, dan D tekannya 13 mm. Yang pertama di sini kita akan mengecek jarak bersih tulangan longitudinal. Yang mana di sini rumusnya itu B dikurang 2C dikali 2DS dikurang NdB. Lalu dibagi dengan N kurang 1, yang mana hasilnya didapatkan 306 mm. Lalu yang kedua, kita mau hitung luas tulangan terpasang atau AS pasang. Yang mana ini nantinya yaitu AS yang akan kita pakai pada perhitungan balok. Rumusnya di sini N dikali Pi per 4 dikali dB pangkat 2, yang mana hasilnya didapatkan 760,265 mm persegi. Lalu yang ketiga, yaitu pengecekan AS min. Ada dua AS min yang akan kita cek. Yang pertama AS min 1, rumusnya akar FC dikali dengan B, lalu dikali dengan D, kemudian dibagi dengan 4 dikali FY. Lalu kita mendapatkan hasilnya di sini 62,575 625,875 mm persegi. Untuk AS min 2-nya mungkin ada perbedaan rumus. Di sini menggunakan rumus 1,4 dikali B dikali D, lalu dibagi dengan FY, yang mana hasilnya di sini 658,50 mm persegi. Selanjutnya kita akan mengecek AS max. Di sini AX max kita akan menghitung manual, yang mana rumusnya 0,85 FC dikali beta 1 dibagi FY. Lalu didapatkan hasilnya yang setelah kita hitung. Untuk yang kelima, hitung nilai epsilon S dengan cara berikut. Nilai epsilon S di dalam Excel-nya ada A, C, dan ES. Di sini A kita menggunakan rumus AS kali FY dibagi 0,85 FC aksen dikali B, yang mana hasil dari A itu sendiri kita mendapatkan 41,470. Untuk C kita menggunakan rumus A dibagi beta 1, dan hasilnya itu kita mendapat 49,106. Untuk ES di sini menggunakan rumus D kurang C dibagi C, lalu kemudian dikali dengan 0,003, dan didapatkan hasil ES-nya 0,024. Yang keenam, kita menentukan faktor reduksi. Karena
faktor reduksi ini sebelumnya sudah diketahui di Excel yaitu 0,90, maka di sini kita menggunakan faktor reduksinya 0,90. Lalu di sini kita menghitung delta MN dan MU. Sebelumnya kita mencari MN-nya terlebih dahulu menggunakan rumus AS dikali FY dikali dengan D dikurang A per 2, di mana MN itu sendiri dihasilkan 133,514 kN/m. Untuk deltanya menggunakan rumus 0,9 dikali 133,514 dan itu dihasilkan 24,006. Untuk pengecekannya, kita hasilnya akan selalu delta MN lebih besar daripada MU. Maka akan mendapatkan OK pada notasi di Excel-nya. Lalu untuk yang ke-8 itu hitung luas tulangan yang dibutuhkan, yaitu AS perlu. Berbeda dengan AS yang kita pakai di perhitungan awal tadi. Rumusnya di sini MU dibagi dengan FY yang dikali dengan D dikurang A per 2. Dan hasilnya didapatkan 136,697 mm persegi. Lalu bagian kedua, di sini kita mendapatkan lentur negatif, yang mana diketahui penampang dan data material elemen balok yang telah didapatkan pada perhitungan sebelumnya itu sebagai berikut, yang mana ini kurang lebih sama dengan data kita pada lentur positif. Lalu kita kembali ke pengecekan jarak bersih. Rumusnya mungkin tidak ada perbedaan, mungkin hanya hasilnya saja yang akan berbeda. Di sini kita mendapat jarak bersih dengan angka 142 mm. Untuk luas tulangan terpasangnya atau AS yang kita pakai itu kita mendapat nilai 1140,398 mm. Untuk pengecekan AS-nya yaitu AS-1 kita mendapat nilai 525,875 mm persegi, yang mana ini sama dengan pengecekan AS-1 pada perhitungan lentur positif. Lalu AS-2-nya di sini kita mendapat nilai 658,500 mm persegi. Lalu pengecekan AS max-nya di sini juga kita menghitungnya secara manual. Untuk nilai epsilon S kurang lebih juga sama dengan perhitungan lentur positif. Di sini nilai A-nya kita mendapat 62,610, nilai C-nya kita mendapat 73,659. Yang ini berbeda dengan pada perhitungan lentur positif. Lalu untuk nilai ES-nya di sini juga berbeda. Rumusnya di sini menggunakan D kurang C dibagi C lalu dikali dengan 0,003, yang mana hasilnya 0,015. Untuk menentukan faktor reduksinya kita ambil dari nilai ES, di mana nilai ES-nya 0,015, maka dari itu faktor reduksi yang kita gunakan adalah 0,015. Selanjutnya menghitung delta MN dan MU. Di bagian rumus tidak ada perbedaan. Delta MN-nya kita mendapat 195,273 kN/m. Lalu yang mana itu lebih besar daripada MU. Maka selanjutnya kita masuk kepada hitung luas tulangan yang dibutuhkan atau AS perlu. Di sini kita menggunakan rumus yang sama, MU per FY dikali dengan D dikurang A per 2. Lalu kita mendapatkan AS perlunya 359,003 mm persegi. Lalu ini tabel yang sudah kami rekap. Lanjut kepada yang kedua, itu ada penulangan geser. Penulangan geser adalah proses penggunaan material, biasanya baja, untuk memperkuat elemen struktural yang mengalami gaya geser, seperti balok dan kolom. Gaya geser ini dapat muncul akibat beban lateral atau akibat interaksi antara elemen struktural. Penulangan geser bertujuan untuk mencegah terjadinya keruntuhan atau retakan pada elemen struktural akibat gaya geser yang tinggi. Biasanya penulangan geser ditempatkan pada daerah yang mengalami konsentrasi gaya geser terbesar, seperti di dekat tumpuan atau pada sambungan. Dengan demikian, penulangan ini membantu meningkatkan daya dukung dan stabilitas struktur secara keseluruhan. Perhitungan desain penulangan geser balok mempertimbangkan gaya-gaya dalam berupa gaya geser tumpuan dan lapangan. Tahap penulangan geser balok dimulai dengan penentuan diameter sengkang yang digunakan, yaitu sebesar 10 mm. Berikut tahap untuk menghitung penulangan geser pada balok. Yang pertama, itu parameter yang digunakan pada penulangan geser balok. Ada pada tabel berikut, yang mana tabel ini kami mengambilnya dari Excel, dan di sini panjang balok kami yaitu 5.000 mm. Untuk lebar balok 450 mm,
Untuk tinggi balok 450 mm juga. Untuk panjang tumpuan di sini menggunakan 500 mm. Yang mana di sini sudah tertera SNI-nya. Untuk diameter tulangan longitudinal di sini menggunakan 22 mm, diameter tulangan pinggang menggunakan 13 mm, diameter tulangan sengkang menggunakan 10 mm. Lalu selimut bersihnya menggunakan 40 mm. Tinggi efektif baloknya kami menggunakan 389 mm. Untuk kuat tekan FC aksen yang mana tertera pada soal itu 20 MPa. Lalu kuat leleh tulangan longitudinal atau FY itu tertera pada soal 420 MPa juga. Mungkin bisa dibaca saja untuk ke bawahnya. Nah, sementara di sini panjang kolomnya atau C1 kami menggunakan 250 mm, yang mana ini kami dapatkan dari hasil perhitungan preliminary kami pada tahap sebelumnya, dan kami menggunakan kolom dengan ukuran 250 kali 250. Lalu yang kedua, tentukan gaya yang ditinjau atau FU pada perhitungan ini. Akan digunakan gaya geser tumpuan sebesar 75,631 kN. Yang ketiga, tentukan jumlah kaki sengkang yang digunakan pada kasus ini. Digunakan jumlah kaki sengkang sebanyak 2 buah. Lalu yang keempat, tentukan spasi sengkang yang akan memungkinkan. Pada kasus ini dipilih besar spasi sengkang, yaitu sebesar 100 mm. Untuk yang kelima, hitung luas tulangan geser yang digunakan atau AVI. AVI-nya di sini menggunakan rumus N dikali Pi dikali dengan D pangkat 2 lalu dibagi 4 dan didapatkan hasilnya 157,080 mm persegi. Untuk yang keenam, menentukan demand geser atau Fn dan kapasitas geser atau Fc dan demand geser serta kontribusi tulangan atau Fs. Fc sama dengan 0,17 dikali dengan akar Fc aksen dikali BD. Lalu didapatkan hasil 150 Newton. Begitu juga dengan Fs menggunakan rumus Ap dikali FYP lalu dikali D dibagi dengan S, dapatkan hasil 165,499 Newton. Begitu juga dengan Fn. Fn adalah penjumlahan antara Fc dengan Fs. Lalu didapatkan hasil 315,689 Newton. Lalu yang ketujuh, tentukan nilai spasi yang dibutuhkan. Di sini spasi max satunya menggunakan rumus D dibagi 4, lalu dapatkan hasil 109,75 mm. Lalu spasi max 2-nya 6 dikali DB. Di sini didapatkan hasil 132 mm. Untuk spasi max 3-nya itu udah ada ketentuan pada Excel yaitu 150 mm. Berikut tabel rekapan dari hasil perhitungan di atas, mungkin bisa dibaca saja. Di sini semua hasil mendapatkan notasi oke. Jika tidak mendapatkan notasi oke atau notasi yang tertulis itu oke, mungkin kita bisa mengubah pada dimensi balok atau pada panjang kolom dan lebar kolom. Lalu lanjut kepada perbandingan manual dan etaps, mungkin bisa dibaca saja. Ini mungkin lebih kepada rumus-rumus yang akan memunculkan notasi oke atau not oke. Lalu ini gambar-gambar etaps dari perhitungan kami, mungkin bisa lanjut. Mungkin dari saya sekian dulu untuk penulangan torsi, akan dilanjutkan oleh teman saya. Torsi adalah sebuah gaya dalam yang bekerja pada elemen struktur sedemikian sehingga menghasilkan puntiran pada sumbu longitudinal elemen tersebut. Torsi bernilai besar pada balok-balok eksterior, sebab torsi yang bekerja pada balok tersebut tidak ada yang mengimbangi. Penulangan torsi merujuk pada penggunaan elemen penguat atau penulangan dalam struktur untuk menangani gaya torsi yang terjadi. Dalam konteks konstruksi dan teknik sipil, penulangan ini seringkali dilakukan pada elemen seperti balok, kolom, dan plat beton. Penulangan torsi ada beberapa fungsi, yaitu meningkatkan kekuatan penulangan membantu, meningkatkan kemampuan struktur untuk menahan torsi, sehingga mengurangi resiko kerusakan atau deformasi. Fungsi kedua yaitu beban. Penulangan torsi ini membantu mendistribusikan beban secara merata, yang penting dalam menjaga stabilitas struktur. Terakhir, penulangan torsi berfungsi untuk mengurangi retak. Nah, di sini yang pertama ada menentukan momen torsi maksimum. Momen torsi ditentukan dengan menggunakan bantuan etaps dan didapatkan nilai TU sebesar 16,057 kN. Yang kedua, menghitung luas ACP dan keliling PCP balok. Yang pertama ada ACP. ACP rumusnya adalah B dikali H, yang dimana B kami mendapatkan 450 dan hanya 500 dan mendapatkan hasil 225.000 mm².
Lalu untuk nilai PCP didapatkan dengan persamaan berikut. PCP sama dengan 2 dikali B ditambah H. Didapatkan nilai hasilnya adalah 1900 mm. Lalu yang ketiga adalah menentukan X0 dan Y0. Nilai X0 ditentukan dengan persamaan berikut. Yang pertama adalah X0. X0 rumusnya B dikurang 2C dikurang DS, yang dimana didapatkan hasil 360 mm. Yang kedua ada Y0. Y0 adalah rumusnya H dikurang 2CC dikurang DS, didapatkan hasilnya 410 mm. Yang keempat adalah menentukan AOH dan AO. AOH rumusnya adalah X0 dikali Y0. Nah, di sini kami mendapatkan hasilnya adalah 147.600. Lalu untuk AO-nya itu adalah 0,85 dikali AOH yang telah kami dapatkan. Maka didapatkan hasil 125.460. Lalu yang kelima adalah menentukan pH, di mana pH ini adalah rumusnya 2 dikali X0 ditambah Y0. Nah, X0 Y0 ini didapatkan tadi dari X0 Y0 yang kita cari, maka kami mendapatkan nilainya yaitu 1540 mm. Yang keenam adalah menghitung ambang batas torsi, di mana rumusnya adalah 0,33 dikali akar FC aksen dikali ACP kuadrat, dibagi dengan PCP. ACP sama PCP ini telah kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, maka kita masukkan angkanya dan mendapatkan hasil yang tertera pada Word berikut. Lalu selanjutnya ada penulangan torsi transversal. Tulangan transversal torsi ini dibutuhkan apabila beban torsi melebihi ambang batas torsi yang diizinkan, atau TU lebih dari TTH. Penulangan torsi transversal dihitung berdasarkan dua kondisi, yaitu tumpuan dan lapangan. Perhitungan tulangan torsi transversal mengikuti langkah di bawah ini. Yang pertama adalah cek spasi maksimum, yang dimana cek spasi maksimum ini terdapat menjadi dua. Yang pertama Xmax 1 dan Xmax 2. Xmax 1 rumusnya adalah pH dibagi 8, di mana pH ini telah kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, di mana hasilnya adalah 193, tidak beda dengan rumus Xmax yang pertama. Xmax kedua mendapatkan 300 mm. Lalu yang kedua ada AVT tambah T dibagi S. Nah, kita mendapatkan rumus N dikali V per 4 dikali DS kuadrat dibagi S. Nah, kita mendapatkan hasil 0,649 mm per milimeter. Lalu untuk AVTS lapangannya, kita mendapatkan hasil yang telah tertera pada Word berikut. Lalu untuk AT per S, kita mendapatkan rumus TU dibagi 2 dikali Theta dikali A0 dikali FYV. Nah, kita mendapatkan hasil 0,120 mm. Di sini terdapat A0 dan FYV itu terdapat dari Excel perhitungan yang telah kita hitung. Nanti kita akan melampirkannya. Lalu yang ketiga itu ada hitung AV per S atau tumpuan perlu. Di sini AVS ini rumusnya adalah VU tumpuan dibagi Theta dikurang FC dikali FY dikali D. Lalu mendapatkan hasil 0,409. Lalu berikut adalah tabel perhitungan torsi transversal. Nah, perhitungan torsi transversal ini kami mendapatkan oke semua. Nah, jika seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, jika terdapat keterangan not oke, maka kita dapat mengubah dimensi balok maupun kolomnya. Lalu untuk berikutnya adalah penulangan torsi longitudinal. Tulangan transversal torsi dibutuhkan apabila beban torsi melebihi ambang batas torsi yang diizinkan, atau TU lebih dari TTH. Penulangan torsi transversal dihitung berdasarkan dua kondisi, yaitu tumpuan dan lapangan. Perhitungan tulang torsi longitudinal mengikuti langkah di bawah ini. Yang pertama adalah menentukan luas tulangan longitudinal minimum dengan mengambil nilai terkecil antara dua nilai berikut. Nah, nilai tersebut didapatkan dari SNI 2847 tahun 2019 pasal 9643. Dan itu merupakan standar yang telah ditentukan. Yang dimana A1 itu rumusnya adalah AT per S dikali PH. Adapun hasilnya adalah 184,736. Lalu kita akan mencari A1 minnya, yaitu rumusnya 0,42 dikali FC aksen pangkat 0,5 dikali ACP dibagi FY dikurang AT dibagi S dikali PH. Lalu kami mendapatkan hasilnya 821,494. Lalu yang kedua, menentukan luas tulangan longitudinal tambahan desain A1 desain. Jika A1 lebih besar dari A1 min, maka luas tulangan longitudinal desain adalah A1. Jika A1 lebih besar dari A1 min, luas tulangan longitudinal desain adalah A1 min. Lalu yang ketiga adalah melakukan pengecekan terhadap AS max. AS total sama dengan AS top ditambah AS bottom ditambah AS lebih kecil AS max. Pada pengecekan kebutuhan tulangan torsi didapatkan kesimpulan tidak membutuhkan tulangan torsi jika nilai tulangan torsi dapat dibuat menjadi 0.
Lalu berikutnya ini adalah perbandingan manual etaps, bisa kita baca sendiri cara-caranya. Lalu ini tampilan etaps yang telah dilakukan, bisa kita lihat di sini. Lalu di sini ada tabel perbandingan tulangan yang telah dihitung. Lalu yang ini yang 5.4 adalah rangkuman kebutuhan tulangan dan dimensi balok. Rangkuman akan berisi terakhir dimensi untuk setiap jenis balok, diameter, kebutuhan tulangan, dan jarak antar sengkang. Rangkuman juga terbagi atas dua tabel, yaitu akibat gaya lentur dan torsi longitudinal dan akibat geser dan torsi transversal. Nah, di sini kami telah merangkum semua perhitungan yang telah kami jelaskan tadi di atas. Di sini adalah tabel 5.5 yaitu rangkuman kebutuhan tulangan. Nah, di sini ada mulai dari properti material dan penampang yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya seperti panjang balok yaitu L5000, lebar balok B-nya 450. Nah, di sini adalah perhitungan-perhitungan yang telah kami jelaskan tadi di atas. Lalu untuk selanjutnya adalah berdasarkan hasil syarat-syarat penulangan dan dimensi balok, dapat disimpulkan hasil lanjutan balok sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah kesimpulan yang bisa kami ambil dari balok dan kolom seperti syarat dan geometri ini. Kapasitas lentur itu sudah oke, kapasitas gesernya sudah oke, dan kapasitas torsinya sudah oke. Dan untuk tulangan longitudinal ini kami mendapatkan longitudinal tumpuan atas itu 3 diameter 22, longitudinal tumpuan tengah yaitu 2D13, longitudinal tumpuan bawah 2D22, longitudinal lapangan atas 3D22, longitudinal lapangan tengah 2D13, lalu longitudinal lapangan bawah 2D22. Lalu untuk tulangan transversal atau sengkangnya kami mendapatkan sengkang tumpuan yaitu 2D10 sampai 100. Sengkang lapangannya 2D10 sampai 100. Sekian yang bisa dijelaskan tentang presentasi hasil perhitungan kami. Ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam.